قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali hadir dengan saya di channelnya Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara, motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak pemirsa dan penonton yang setia. Pada kesempatan hari ini, marilah kita untuk merefleksi diri, muhasabah tentang sebuah kehidupan. Seringkali saya bilang bahwa dunia ini adalah perjalanan dan akhirat adalah tujuan. Setiap orang yang ingin memiliki ataupun mencapai sebuah tujuan, maka harus ada perjalanan. Dan ketika kita berangkat dalam satu titik sampai ke tujuan, maka harus banyak yang dipersiapkan. Hal kecilnya ketika kita ingin pergi ke sebuah wisata yang ada di Bandung, maka pemberangkatan kita dari rumah untuk mencapai ke suatu wisata yaitu Bandung, di rumahlah harus mempersiapkan yang pertama uang, kedua motor ataupun mobil. Bekal-bekal apa yang harus kita bawa nanti ke sana? Banyak. Lalu kita tasarufkan dalam kehidupan kita. Setelah kita berada dalam dunia, di perjalanan ini untuk menuju akhirat, kita rasakan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di penghujung hayat. Karena tidak ada nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Kitalah sangat beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena dengan Nabi kita, Nabi memiliki sebuah syafaat buat hambanya, buat umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Namun pemirsa, pada kesempatan hari ini saya mengajak bahwa dunia ini bukanlah tempat kita bahagia saja, namun ada bekal yang kita harus bawa di akhirat nanti. Mari kita refleksi dari sebuah riwayat, yaitu salah satu riwayat yang populer dari Musnad Ahmad dari Abi Hurairah telah meriwayatkan ataupun menyebutkan tanda-tanda akhir zaman ataupun kiamat, yaitu waktu begitu terasa cepat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan terasa seperti sepekan ataupun seminggu, dan seminggu bagaikan terasa sejam, dan sejam bagaikan terasa sekejap mata. Bukankah kita sudah merasakan hari ini ketika adzan berkumandang, waktu telah menunjukkan waktu zuhur, dengan kita duduk santai, kerja, aktivitas yang lainnya, tiba-tiba waktu asar sudah tiba. Lalu ketika kita sedang berbaring, istirahat, tidur, aktivitas yang lain,
tiba-tiba adzan maghrib telah tiba, dan seterusnya. Bahkan seringkali kita merasakan dan seringkali kita ucapkan, seringkali kita mendengarkan, baru kemarin Lebaran, sekarang sudah berada di nuansa bulan suci Ramadan. Bulan kemarin baru kelulusan, sekarang sudah kelulusan. Baru kemarin. Waktu tidak terasa, yang kita rasakan adalah kenikmatan dunia. Kalau kita kaji, kalau kita ingat riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan oleh guru-guru kita, yang diriwayatkan oleh para alimin ulama, tentu orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia, dan sekali ingin balik ke dunia, dia meminta hanya satu yang dia inginkan, yaitu beramal ibadah. Lalu kita sebagai manusia yang masih menghirup udara yang segar, menghirup oksigen, setiap detik, menit yang kita hirup adalah sebuah yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk merefleksi, muhasabah sebagai hambanya untuk kembali pada Sang Maha Ilahi Rabbi. Lalu apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'anlah adalah pedoman bagi manusia. Tentu dalam firman Allah ini, Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Jadi kalau kita kaji, kalau kita renungi, kalau kita pikirkan dengan logika ataupun pikiran yang positif, bahwa kita di dunia ini Allah ciptakan hanya untuk beribadah. Beribadah memang banyak sekali bentuknya. Ada yang harus kita kerjakan hablum minallah, dan ada yang kita kerjakan hablum minannas. Semuanya akan terasa dinilai dengan ibadah kalau kita menjalankannya dengan pikiran-pikiran yang positif. Apalagi dengan semangat kita beribadah dalam hal bentuk apapun, dengan kegiatan-kegiatan yang baik adalah suatu hal ibadah. Tentunya ada yang harus kita kerjakan sebagai tanda umat muslim, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada perkataan yang tidak sesuai dengan keilmuan yang saya ketahui. Mohon sekali para pemirsa dan penonton untuk memaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.